Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Tritanaya. Saya dari kelas 2E NIM 165. Jadi langsung saja di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hakikat teknologi informasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang hakikat teknologi informasi, lebih baiknya kita mengerti dulu nih, apa sih yang dikatakan informasi dan juga apa yang dikatakan dengan teknologi. Jadi sebenarnya informasi itu bisa dikatakan sebuah hal yang bisa sangat luas ya pembahasannya, karena apalagi di era digital sekarang ini kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja, dari media sosial, dari TV, dari radio, dimanapun lah. Jadi dengan sebuah dorongan teknologi yang kuat, maka tercipta informasi ini dari banyak sekali berbagai sumber. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang hakikat teknologi informasi, saya di sini akan lebih dulu membahas tentang pengertian informasi dan juga pengertian dari teknologi. Baik, langsung saja kita membahas tentang pengertian dari informasi. Jadi apa sih yang dikatakan dengan informasi itu? Jadi menurut Susanto, informasi adalah hasil dari pengolahan data. Namun tidak semua pengolahan data bisa dikatakan dengan informasi, karena banyak sekali data-data yang bisa dibilang tidak memiliki makna ataupun juga tidak bermanfaat bagi seseorang yang membacanya. Karena menurut Susanto ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah informasi. Yang pertama, yakni informasi adalah sebuah pengolahan data. Yang kedua, informasi adalah hal yang memiliki arti atau memiliki makna. Dan yang ketiga, informasi adalah hal yang berguna bagi seseorang yang membacanya. Susanto juga menyebutkan bahwa informasi ini memiliki sebuah ciri-ciri. Jadi yang pertama, informasi ini adalah sebuah hal yang akurat. Jadi ciri-ciri informasi yang pertama adalah akurat. Karena informasi itu harus sesuai fakta. Jadi tidak boleh hoax, tidak boleh mengandung unsur kebohongan. Dan yang kedua, informasi ini memiliki ciri-ciri yaitu tepat waktu. Jadi informasi itu kalau bisa harus tepat waktu. Jadi katakanlah kita contoh membahasnya hari ini, ada berita korban COVID di daerah Jawa Timur sudah 200 itu katakanlah. Jadi itu sesuai dengan data hari ini. Jangan sampai kita hari ini membahas berita 10 tahun yang lalu ada gempa, kan itu sudah 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kita harus membahas tentang hal-hal yang ada di masa sekarang. Jadi sebuah informasi lebih bagus jika tepat waktu. Dan yang ketiga, informasi memiliki ciri-ciri yakni lengkap. Jadi sebuah informasi itu harus memiliki atau bisa dikatakan lengkap ya, nggak boleh istilahnya potong-potong gitu. Karena ketika orang membaca, bisa jadi dengan informasi yang kurang lengkap atau tidak lengkap, orang bisa menjadi tidak paham, dan lebih parahnya lagi, orang bisa salah paham. Jadi perlu diketahui bahwa ada beberapa ciri-ciri yang dikatakan oleh Susanto yang bisa dibilang sangat perlu ya diperhatikan dalam kita memaknai sebuah informasi. Baik, sebelumnya kita akan beralih ke teknologi. Jadi setelah kita mengerti tentang informasi, kita jangan dulu langsung ke teknologi informasi, tapi kita membahas dulu apa sih yang dikatakan atau pengertian dari teknologi. Jadi menurut Nasution, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang memiliki makna segala upaya untuk memecahkan masalah secara sistematis. Ada lagi pengertian dari ahli lain yaitu Salisbury bahwa teknologi adalah segala cara atau ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah secara praktis. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa teknologi adalah cara atau upaya untuk memecahkan sebuah masalah-masalah yang ada. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan teknologi itu bisa untuk memecahkan masalah orang atau sebuah peristiwa atau upaya untuk mengatur alat-alat seperti mesin dan yang lain-lain seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pokok bahasan yang utama ya, yakni hakikat teknologi informasi. Jadi setelah kita tadi sudah mengetahui ya tentang pengertian dari teknologi, pengertian dari informasi, kita akan membahas tentang pengertian dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi adalah
serangkaian atau tahapan dalam pengolahan informasi agar bisa didapatkan dengan mudah dan praktis. Dan juga dalam pengolahannya dengan bantuan teknologi ini akan membuat kita bisa mengolah data ini menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien. Karena sekali lagi dengan bantuan teknologi ini akan mudah sekali ya untuk kita memperoleh informasi atau kita mengolah sebuah data gitu. Karena di era digital ini platform media sosial itu sudah sangat berkembang. Tapi perlu diketahui ya, dalam sebuah informasi ini dengan adanya teknologi dan juga masa yang sekarang atau era digital ini banyak sekali hal-hal positif dan juga hal-hal negatif juga. Katakanlah sekarang kita membahas hal positifnya dulu ya. Hal positifnya tentu kita ketika ingin memperoleh informasi, kita dengan sangat mudah bisa memperolehnya. Karena dengan bantuan teknologi kita bisa mendapatkan informasi dari sisi manapun, di media sosial, dari Google, dari manapun lah kita bisa mendapatkan informasi. Tapi sisi negatifnya adalah ketika semua orang bisa men-share informasi, tentu kebenarannya ini perlu dipertanyakan ya, apakah informasi ini benar atau salah atau hoax gitu. Jadi perlu dinamakan telaah terlebih dahulu atau penanganan informasi agar kita tidak salah menerima informasi gitu. Apalagi ketika kita ingin menyebarkannya lagi. Jadi sebelum kita paham betul tentang informasi ini, jangan sampailah kita main share-share aja gitu. Kita nggak tahu ini berapa salah, tiba-tiba kita nge-share, kan itu sesuatu yang salah. Jadi perlu diketahui lagi ya bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, informasi ini bisa dengan sangat mudah tersebarluaskan. Jadi tinggal pintar-pintarnya kita lah agar kita bisa lebih istilahnya mengerti, lebih tahu lah bahwa informasi ini tidak boleh kita terima secara cuma-cuma. Jadi kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa teknologi informasi adalah sebuah penanganan tahapan-tahapan pengolahan informasi gitu. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penanganan informasi. Jadi menurut saya ada tahapan-tahapan penanganan informasi. Jadi yang pertama tahapan yang pertama yakni penciptaan informasi. Jadi dalam penciptaan informasi ini kita bisa mengolah dari berbagai data, berbagai sumber ya tentang apa yang ingin kita tuliskan atau apa yang ingin kita terbitkan seperti itu. Dan yang kedua ada pemeliharaan saluran informasi, yakni di sini waktunya teknologi bermain atau waktunya teknologi berperan, karena ketika kita memilih saluran informasi yang akan kita salurkan, kita akan di sini bergantung dengan teknologi yang ada. Yang ketiga ada seleksi dan transmisi informasi gitu. Jadi kita perlu adanya seleksi terlebih dahulu ketika sebelum kita men-share atau menyalurkan sebuah informasi. Kita ingin informasi ini kita sebarluaskan ke sisi yang mana atau ke ranah yang mana, seperti itu. Yang keempat ada penerimaan informasi secara selektif. Jadi kita tentunya juga harus ketika menerima informasi juga menerima secara selektif ya. Seperti yang saya katakan tadi, jangan langsung cuma-cuma dalam menerima informasi. Yang kelima ada penyimpanan informasi. Jadi setelah kita menerima secara selektif, kita akan melakukan yang namanya penyimpanan informasi. Selanjutnya ada penggunaan informasi ya. Jadi setelah kita tahu atau kita setelah mendapatkan informasi, kita akan ada dalam tahap penggunaan informasi. Tapi tentu juga harus diperhatikan ya apakah informasi ini benar atau salah. Yang terakhir ada penilaian kritis dan juga sistem umpan balik. Jadi dengan semua tahapan yang telah dikatakan tadi, di tahap ini atau tahap terakhir ini kita bisa istilahnya mereview lah tentang informasi ini, apa yang salah, apa yang kurang, atau bisa dibilang apa yang bisa diperbaiki seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup ya tentang penjelasan saya tentang hakikat teknologi informasi. Jadi kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian teknologi, pengertian informasi, dan juga secara keseluruhan tentang hakikat teknologi informasi. Jadi untuk dari saya sudah cukup sekian untuk menerangkan materi ini. Selanjutnya akan diterangkan atau dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita yang sebelumnya membahas tentang hakikat informasi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi itu sendiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Fatimah, NIM 169. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang hakikat komunikasi. Sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian hakikat komunikasi itu sendiri. Hakikat komunikasi itu sendiri apa sih?
Nah, hakikat komunikasi sendiri adalah suatu proses pengoperan sebuah lambang-lambang yang ingin disampaikan oleh si pemberi pesan kepada si penerima pesan. Nah, proses pemberian lambang-lambang ini juga sebelumnya harus disepakati oleh banyak pihak bahwa sebuah lambang ini sudah menjadi hal yang sudah menjadi umum untuk digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari. Proses komunikasi sendiri ini mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah si pemakai lambang atau komunikator dan juga si penerima lambang atau komunikan itu sendiri. Nah, menurut Graham, pengertian dari komunikasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah enkode atau penyandi, yang kedua adalah sig atau signal, yang ketiga adalah decoders. Yang pertama adalah enkode atau penyandi, di mana maksudnya adalah seorang komunikator itu mempunyai sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan. Nah, pesan tersebut biasanya digunakan dalam bentuk sandi atau kode-kode tertentu. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa saat sandi tersebut dibentuk, maka akan mengandung sebuah pesan-pesan tertentu untuk menjalankan sebuah komunikasi agar berjalan lebih lancar antara si komunikan dan juga komunikator. Nah, ada nggak sih contoh dari enkode ataupun penyandi tersebut? Nah, tentu aja contoh-contoh dari enkode atau penyandi. Contohnya itu ada sebuah bahasa lisan, kemudian tulisan, dan juga rumus-rumus yang tersebut dalam bentuk verbal. Yang kedua ada sig atau signal. Maksudnya adalah sig atau signal itu merupakan sebuah pesan ataupun berita ataupun pernyataan yang ingin disampaikan dari si pemberi pesan kepada si penerima pesan tersebut. Baik pesan tersebut disampaikan kepada satu orang ataupun beberapa orang atau bahkan sebuah kelompok. Nah, saat penyampaian sig atau signal tersebut itu dapat diwakili dengan sebuah gerakan mimik, gerakan tangan, dan juga sebuah tulisan maupun secara lisan. Yang ketiga ada decoders. Decoders sendiri adalah komunikasi yang menerima pesan. Maksudnya apa sih komunikasi yang menerima pesan tersebut? Nah, saat proses decoders, maksud dari tahap ini adalah proses pemecahan sandi, di mana sandi tersebut akan mengungkapkan komunikasi apa sih yang ingin dituju dari si pemberi pesan kepada si penerima pesan nantinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah proses komunikasi primer dan juga proses komunikasi sekunder. Nah, maksud dari proses komunikasi primer sendiri adalah suatu proses komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung, tatap muka oleh si pemberi pesan dan juga si penerima pesan, tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Yang kedua ada komunikasi yang bersifat sekunder. Berbeda dengan proses komunikasi yang bersifat primer atau komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung tanpa media apapun, si komunikasi bersifat sekunder ini adalah sebuah komunikasi yang dapat dilakukan tanpa menggunakan tatap langsung antara si pemberi pesan dan juga si penerima pesan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang komunikasi itu dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi primer dan juga komunikasi sekunder. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hakikat teknologi komunikasi. Nah, apa sih hakikat teknologi komunikasi sendiri? Nah, sebenarnya hakikat teknologi komunikasi tersebut itu sebenarnya adalah merupakan suatu temuan atau ciptaan teknologi yang dibentuk atau diciptakan guna untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang dibutuhkan oleh manusia nantinya. Nah, mengapa sebuah teknologi komunikasi diciptakan? Nah, seperti ini, kedepannya manusia itu pasti menginginkan sebuah hal-hal atau suatu sistem yang mengenakan mereka, yang dimana semuanya itu bisa dilakukan secara praktis dan bisa dilakukan secara cepat ataupun secara langsung. Untuk itu, hakikat teknologi komunikasi ini dapat tercipta, di mana proses ini nantinya akan memudahkan manusia dalam proses komunikasi, interaksi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya nanti. Contoh nyata yang sudah dibentuk pada saat ini adalah di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa Indonesia mempunyai satu satelit sendiri. Nah, satelit tersebut yang memudahkan komunikasi di Indonesia, yang sudah dimiliki Indonesia tersebut sendiri ya, itu dapat berjalan secara lancar dan juga dapat memudahkan komunikasi manusia sendiri, tentunya khususnya di Indonesia. Dan sudah kita rasakan juga sekarang proses komunikasi sudah lancar, seperti bisa kita gunakan dalam hal-hal yang lain.
Contoh saja kita belanja saja sudah untuk itu, hakikat teknologi komunikasi ini dapat tercipta, di mana proses ini nantinya akan memudahkan manusia dalam proses komunikasi, interaksi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya nanti. Contoh nyata yang sudah dibentuk pada saat ini adalah di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu bahwa Indonesia mempunyai satu satelit sendiri. Nah, satelit tersebut yang memudahkan komunikasi di Indonesia yang sudah dimiliki Indonesia tersebut sendiri ya, itu dapat berjalan secara lancar dan juga dapat memudahkan komunikasi manusia sendiri. Tentunya khususnya di Indonesia. Dan sudah kita rasakan juga sekarang proses komunikasi sudah lancar, seperti bisa kita gunakan dalam hal-hal yang lain. Contoh saja kita belanja saja sudah Oke semuanya, sekarang kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik dalam hakikat komunikasi itu sendiri. Oke teman-teman, ada 5 karakteristik dalam hakikat komunikasi. Yang pertama, ada jaringan pengelolaan data yang memungkinkan. Kemudian yang kedua, ada bank informasi dan juga sistem penelusuran yang memungkinkan pemiliknya. Yang ketiga, ada sistem telex. Yang keempat, ada sistem faksimile. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah jaringan komputer interaktif. Yang pertama, jaringan pengelolaan data yang memungkinkan di sini adalah mempermudah setiap yang menggunakan sistem komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan juga kesepakatan yang dilakukan. Yang kedua adalah bank informasi dan juga sistem penelusuran yang memungkinkan pemiliknya. Nah, maksudnya adalah di sini juga sama seperti karakteristik nomor 1, yaitu sama-sama untuk mempermudah setiap pemakai komunikasi ini untuk menjalankan komunikasinya dengan lancar. Nah, selain itu, komunikasi tersebut juga dapat dilakukan secara cepat dan sehingga dapat meminimalisir waktu yang digunakan nantinya. Yang ketiga ada sistem telex. Nah, maksud dari sistem telex ini adalah di mana sistem tersebut itu menyediakan semua informasi-informasi yang dibutuhkan dari dalam segala rupa, baik dari semisal sistem berita, kemudian informasi mengenai kejadian saat ini, kemudian hal-hal yang dibutuhkan saat ini, atau informasi-informasi komunikasi yang sedang menjadi makanan sehari-hari publik dalam dunia komunikasi. Kemudian ada sistem faksimile. Nah, sistem faksimile ini adalah sebuah sistem di mana memungkinkan pengirim dokumen itu dapat dilakukan secara elektronik. Nah, sehingga dokumen-dokumen tersebut bisa dilakukan atau dikirim dari situs manapun, semisal dari situs WA atau email atau dari elektronik ataupun dari kegiatan komunikasi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jaringan komputer interaktif. Nah, maksud dari jaringan komputer interaktif di sini adalah memungkinkan semua pihak-pihak yang melakukan komunikasi nantinya itu dapat berkomunikasi dan juga mengkondisikan informasi-informasi melalui bidang komputer. Nah, jadi fungsi komunikasi elektronik komputer interaktif di sini memudahkan setiap masyarakat nantinya saat menggunakan komunikasi lebih baik lagi dan dapat lebih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fatmawati, NIM 175 dari kelas 2E, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebelum menuju ke hakikatnya perlu diketahui bahwasanya TIK terdiri dari 3 unsur, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, teknologi sendiri adalah sebuah sarana yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Jadi dengan adanya teknologi kita semakin mudah. Contohnya, pada saat dulu kita menggunakan telepon genggam pastinya hanya untuk sekedar mengirim pesan dan juga menelpon. Tapi pada saat ini seiring perkembangan zaman, teknologi kan juga ikut berkembang. Jadi kita juga udah bisa mengakses internet dan mengetahui berbagai pengetahuan dan wawasan baru melalui telepon genggam yang sebelumnya tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua ada informasi. Informasi adalah sebuah berita atau pemberitahuan kepada orang yang belum tahu menjadi tahu. Itu merupakan sebuah informasi. Nah, pada saat dulu
sebelum berkembangnya teknologi, karena teknologi informasi dan komunikasi ini saling berhubungan ya. Jadi sebelum berkembangnya teknologi, informasi itu menyebar itu sangat lambat, tidak seperti saat ini yang ada kejadian apa, ada peristiwa apa di belahan dunia manapun, kita sudah bisa mengaksesnya dengan mudah. Kita bisa mengetahui peristiwa tersebut pada saat detik itu juga, atau menit itu juga, maksudnya secara cepat ya. Kalau misalnya dulu itu informasi menyebar melalui mulut ke mulut atau melalui surat kabar ya, dan itu terkesan lama. Misalnya di kota A pada tanggal sekian terjadi peristiwa ini. Nah, kita itu yang letaknya jauh dari tempat kejadian itu biasanya mendengar kabar itu sekitar 1-2 bulan. Jadi informasi itu seiring akan ikut berkembang, juga seiring berkembangnya teknologi. Kemudian yang terakhir ada komunikasi kan. Nah, komunikasi di sini adalah interaksi dua orang atau lebih, ada si penyampai materi dan ada si penerima materi atau atau penerima informasi. Jadi informasi dapat disebarkan melalui interaksi, tapi tidak seperti zaman dulu yang hanya sekedar melalui telepon genggam, yang hanya sekedar ditelepon, kemudian melalui wartel atau lain sebagainya. Jadi kan kayak terkesan sulit dan tidak seperti sekarang yang sudah canggih. Nah, sekarang kan kita itu mendapatkan informasi. Kalau misalnya zaman dulu kan, kalau misalnya ada kerabat di tempat kejadian, kita bisa telepon gimana keadaan di sana dan lain sebagainya. Tapi kalau saat ini kita bisa memantau pun meskipun kita tidak punya kerabat, tapi kita bisa memantau. Jadi kita tetap bisa berkomunikasi. Dan pertemanan itu, kalau zaman dulu kan kita berteman dengan seseorang yang kenal, kemudian kita berkomunikasi dengan dia. Seperti itu. Kalau zaman sekarang kita tidak saling berjauhan pun kita bisa berkomunikasi melalui teknologi. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teknologi, informasi, dan komunikasi ini saling berhubungan. Kemudian hakikat TIK itu apa sih? Nah, hakikat TIK intinya berhubungan dengan pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Itu disebut dengan TIK. Jadi kan ada informasi yang diolah melalui komunikasi, atau kemudian pengelolaan informasi melalui komputer dan lain sebagainya, itu dimasukkan dalam TIK. Nah, menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI, itu teknologi informasi dan komunikasi sudah masuk dalam bagian ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi itu sudah masuk dalam IPTEK, seperti itu. Jadi, pada intinya, hakikat TIK yang sesungguhnya adalah gabungan dari 3 unsur tadi, teknologi, informasi, dan komunikasi yang saling berhubungan. Dan intinya ada sebuah informasi yang diolah oleh teknologi dan disebarkan melalui komunikasi. Ini sudah bisa disebut dengan TIK. Menurut Siagian tahun 2002, halaman 16, salah satu perkembangan pesat pada saat ini adalah adanya perkawinan atau gabungan antara informasi dan komunikasi yang menjadi satu. Nah, dengan adanya hal ini, adanya penyebaran informasi yang begitu cepat dari pengguna satu ke pengguna lain. Jadi informasi tadi disebarkan melalui komunikasi. Nah, ada juga yang disebut dengan saluran informasi multimedia. Jadi di sini penyebaran informasi dapat berupa lisan maupun tulisan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Sylvia Maghfiro, NIM 184. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Manfaat yang pertama adalah sebagai infrastruktur pembelajaran, yang artinya teknologi informasi dan komunikasi sangat menunjang proses terjadinya pembelajaran. Di dalam TIK telah menyediakan banyak sekali bahan ajar dan sumber belajar dalam format digital. Kita dapat mudah mengaksesnya melalui internet. Dengan adanya TIK, proses belajar dan pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contohnya,
dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak bisa keluar rumah karena memang tidak diperbolehkan. Maka, para guru atau dosen telah menyediakan ruang diskusi online, yaitu ruang diskusi jarak jauh bisa melalui aplikasi WhatsApp dan yang lainnya. Manfaat yang kedua adalah sebagai sumber bahan ajar. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali sumber bahan ajar dalam format digital. Kini, guru bukan hanya mendapat sumber bahan ajar dari buku saja, bisa melalui sumber bahan ajar berformat digital tadi, yaitu melalui internet. Di dalam TIK telah banyak menyediakan sumber bahan ajar dari berbagai belahan dunia, dan yang pasti materi-materinya itu mengikuti perkembangan zaman, sehingga pengetahuan lebih luas dan informasi lebih mendalam. Manfaat ketiga adalah sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran akan membawa pembelajaran lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal lebih efektif karena lebih modern. Contohnya, pada zaman sekarang, guru dapat memanfaatkan proyektor sebagai fasilitas yang telah disediakan sekolah dan sebagai alat bantu untuk menerangkan materi. Manfaat yang keempat adalah sebagai skill dan kompetensi. Kemampuan dalam mengaktifkan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam dunia pendidikan pun demikian, sangat membutuhkan orang-orang yang pandai mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, seorang guru harus terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada supaya dapat mengajar dengan tren-tren terbaru. Dan juga, murid dapat mudah mengeksplorasi ilmu lebih luas dan dapat bersikap lebih mandiri lagi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yang kelima adalah sebagai sumber informasi penelitian. Proses penelitian tentang pendidikan yang kita lakukan akan lebih mudah karena informasi dan data-data yang kita butuhkan telah tersedia dalam format digital yang pasti. Kita juga akan lebih mudah menyebarkan hasil penelitian kita. Hasil penelitian kita akan mudah diakses oleh orang-orang di luar sana melalui teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan penelitian yang telah kita share dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik oleh pembaca. Manfaat yang keenam adalah sebagai media konsultasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh dengan para pakar. Contohnya adalah pada saat pandemi seperti ini, kita memiliki tugas banyak sekali. Padahal tugas tersebut sangat membutuhkan saran dan pendapat dari guru atau dosen kita. Nah, cara yang tepat adalah kita dapat berbincang-bincang dengan jarak jauh, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti melalui WhatsApp atau bertukar pesan. Diharapkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, tugas kita tidak berbengkalai. Tugas kita tetap akan terbimbing oleh guru atau dosen kita. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai media online. Seperti yang saya jelaskan tadi, belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menyediakan banyak blog, forum, website, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang menyediakan, yang berisikan pengetahuan dan informasi. Kita dapat mengaksesnya dengan mudah melalui jaringan internet atau secara online.
Contohnya, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tidak bisa sekolah ataupun kuliah. Oleh sebab itu, di rumah kita juga bisa belajar dengan cara menggunakan gadget kita, menggunakan HP kita untuk mengakses segala informasi dan pengetahuan secara online. Sekian penjelasan saya mengenai manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Friska, yaitu mengenai manfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk guru. Perkenalkan, saya Friska Putri Aryani, NIM 185 dari kelas 2E. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manfaat TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi seorang guru. Seiring berjalannya waktu, kita sebagai calon guru dituntut untuk menguasai yang namanya teknologi. Karena tidak dipungkiri bahwasanya teknologi saat ini sudah banyak sekali membantu di kehidupan kita sehari-hari. Terlebih pada dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai calon guru harus memiliki motivasi diri untuk mau atau ingin menguasai yang namanya teknologi. Karena teknologi banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai empat fungsi atau 4 manfaat TIK bagi guru menurut Wijayanti 2011. Yang pertama, TIK digunakan untuk membantu pekerjaan administratif. Maksudnya, TIK itu digunakan untuk membantu pekerjaan yang ada di dunia sekolah atau di lingkup sekolah. Nah, saya ambil contoh, di situ ada word processor. Word processor biasanya digunakan guru untuk mengelola dokumen, laporan, surat, dan dokumen penting yang ada di sekolah. Kemudian ada Excel. Excel biasanya digunakan untuk mengelola penilaian siswa atau anak didiknya. Kemudian ada spreadsheet, ada PPT atau PowerPoint, dan kebutuhan tingkat dasar lainnya. Yang kedua, TIK digunakan untuk bantu mengemas bahan ajar. Maksudnya, TIK merupakan salah satu alat bantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Contohnya, seorang guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media video. Nah, dalam video itu, seorang guru dapat mengemas materinya secara tidak langsung, dan murid dapat menyerap materi dengan lebih mudah dan efektif. Tidak harus mendengarkan gurunya ceramah yang dapat membuat dia bosan, tapi dengan video, si murid dapat tertarik dengan materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, TIK digunakan untuk membantu proses manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah pengaturan proses belajar agar lebih efektif. Nah, saya ambil contoh, di situ ada e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran modul online learning, di mana seperti kita saat ini yang dalam situasi dan kondisi tertentu tidak bisa menggunakan pembelajaran tatap muka, tetapi menggunakan sistem pembelajaran daring, sehingga pembelajaran tetap berlangsung dan lebih efektif. Kemudian yang keempat, yang terakhir, TIK digunakan untuk dukungan teknis dan meningkatkan pengetahuan agar dapat mewujudkan self-running creation. Nah, di sini TIK digunakan guru untuk menunjang pembelajaran kepada siswa, dan siswa diperkenalkan dunia luar tanpa harus datang ke objeknya langsung. Contohnya, seorang guru dapat melakukan pembelajaran atau mengenalkan sesuatu hal kepada siswanya dengan menggunakan media gambar atau video, sehingga kita tidak perlu melakukan pembelajaran ke objeknya langsung. Sehingga si siswa atau murid
atau anak didik dapat memiliki wawasan yang luas dan memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, ada berbagai macam atau media pembelajaran yang dapat digunakan seorang guru untuk menunjang pembelajarannya. Contohnya ada proyektor yang digunakan untuk menerangkan materi yang akan disampaikan, alat bantu untuk menerangkan materi yang akan disampaikan, kemudian PPT, email, blog, website, HP atau smartphone, dan CD pembelajaran. Nah, untuk contoh dari fungsi TIK yang keempat tadi, itu ada antivirus, kemudian ada website, ada internet, ada jaringan, dan lain-lainnya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat TIK bagi seorang guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofna Aulia Rahma, NIM 191. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, yaitu ada hakikat teknologi informasi, hakikat teknologi komunikasi, hakikat TIK, dan juga manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang manfaat TIK bagi seorang siswa. Yang pertama yaitu ada siswa dengan mudah menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas. Seperti yang terjadi pada kita dahulu, bahwasanya guru sering memberikan kita penugasan berupa menulis berlembar-lembar kertas. Nah, di sini membuat kita merasa malas, merasa jenuh untuk mengerjakan tugas tersebut dan juga tugas-tugas yang lainnya. Nah, di sini adanya teknologi informasi yaitu berupa komputer memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, TIK juga dapat mengenalkan peserta didik kepada internet sebagai alat komunikasi. Tidak hanya untuk mempermudah siswa mengerjakan tugas, TIK juga sebagai alat komunikasi seperti komunikasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya untuk mengerjakan tugas, dan komunikasi antara siswa dengan guru juga. Yang ketiga, mempermudah siswa untuk mendapatkan informasi secara cepat dan dapat membuka wawasan. Kenapa membuka wawasan? Karena adanya teknologi informasi ini, ilmu atau informasi yang didapatkan dapat mudah dan juga cepat. Yang keempat, sebagai bekal bagi siswa dalam menempuh masa depan pada era globalisasi. Yang kelima, siswa dapat memfungsikan komputer dan internet secara maksimal sebagai media belajar yang efektif. Kenapa media belajar yang efektif? Karena kita ketahui bahwasanya dahulu sebelum berkembang pesatnya teknologi informasi, siswa kesulitan mencari materi dari pelajaran, contohnya materi pelajaran matematika. Nah, siswa kesulitan mencari materi tersebut. Mereka harus pergi ke perpustakaan, mereka harus pergi membeli buku. Nah, di sini adanya teknologi informasi, siswa dengan mudah mendapatkan ilmu tersebut. Yang selanjutnya, siswa mampu mengaplikasikan penggunaan komputer dengan benar dan memahami etika penggunaan komputer. Nah, etika di sini biasanya disampaikan oleh seorang guru. Yang mengajar TIK. Yang selanjutnya, pelajaran TIK juga dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kita tahu bahwasanya gaya belajar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya pasti berbeda. Nah, di sini adanya teknologi informasi dapat menyesuaikan gaya belajar tersebut. Yang terakhir,
Yang ke-8, TIK juga dapat menerapkan pembelajaran jarak jauh antara siswa dengan guru. Seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu adanya virus COVID-19. Pembelajaran yang paling efektif digunakan yaitu pembelajaran online, di mana tetap ada interaksi antara siswa dengan guru. Yang ke-9, dengan adanya teknologi informasi, peserta didik dapat memperoleh referensi sebagai bahan belajar dengan mudah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu mereka tidak perlu pergi, apabila mau juga nggak apa-apa, ke perpustakaan ataupun membeli buku. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya pembelajaran TIK, siswa dapat membuka wawasan lebih luas dari berbagai sumber di internet, dan juga siswa dapat mengerjakan tugas dengan mudah. Namun, siswa masih harus mendapatkan bimbingan agar terhindar dari hal yang menyimpang dalam penggunaan teknologi informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah atau kurang atau lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.